Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrianti Sakina dari kelas 11 Sains 2. Kali ini saya akan membahas mengenai materi 4. Jadi ini dia poin-poin yang akan kita bahas kali ini. Bisa kalian lihat mulai dari darah, jantung, pembuluh darah, mekanisme pembekuan darah, mekanisme peredaran darah, dan penyakit pada sistem peredaran darah. Kita masuk ke poin yang pertama, tahu nggak sih apa itu regulasi zat dalam sistem peredaran darah? Regulasi zat dalam sistem peredaran darah adalah proses keluar masuknya berbagai zat seperti oksigen, karbon dioksida, dan hormon agar tetap seimbang di dalam tubuh. Tujuannya adalah menjaga kestabilan lingkungan internal sehingga organ-organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Poin yang pertama adalah darah. Darah adalah jaringan cair yang beredar di seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat penting seperti oksigen, hormon, dan sisa metabolisme. Darah terdiri dari dua bagian utama, yaitu plasma darah bagian yang cair, sel-sel darah bagian yang padat. Ini terdiri dari eritrosit, leukosit, serta trombosit. Ini adalah gambar dari komponen-komponen darah. Yang pertama ada plasma darah. Strukturnya, plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang sebagian besar terdiri dari air dan mengandung protein, hormon, dan zat sisa. Fungsinya mengangkut zat makanan dan membantu menjaga keseimbangan cairan serta suhu tubuh. Yang kedua, eritrosit atau sel darah merah. Strukturnya berbentuk cakram pipi bikonkav, tidak berinti dan mengandung hemoglobin. Fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Ada leukosit, yaitu sel darah putih. Strukturnya memiliki inti, bentuknya tidak tetap, dan dapat menembus dinding pembuluh darah untuk melawan infeksi. Fungsinya melindungi tubuh dari kuman dan virus dengan cara memakan fagositosis serta membentuk antibodi. Dan trombosit, yaitu keping darah. Strukturnya berbentuk kecil, tidak berinti, dan mudah pecah. Fungsinya berperan dalam proses pembekuan darah agar pendarahan berhenti. Jadi di sini ada mekanisme pembekuan darah. Urutan pembekuannya sebagai berikut. Yang pertama, ketika pembuluh darah terluka, trombosit pecah dan mengeluarkan tromboplastin. Tromboplastin mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium. Trombin mengubah fibrogin menjadi fibrit yang membentuk benang-benang untuk menutup luka. Lalu terbentuklah bekuan darah yang menghentikan pendarahan. Kedua yaitu jantung. Jantung adalah organ berotot berbentuk kerucut yang terletak di rongga dada kiri, memiliki 4 ruang yaitu 2 serambi dan 2 bilik dengan katup untuk mencegah aliran darah. Fungsi utama jantung manusia adalah memompa darah ke seluruh tubuh untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi, serta membuang karbon dioksida dan limbah lainnya. Jantung juga berfungsi mengatur ritme dan tekanan darah, serta memastikan sirkulasi darah yang efisien melalui 4 ruang dan 4 katup. Dia struktur dan fungsi dari jantung. Serambi kanan, strukturnya terletak di bagian atas kanan jantung, berdinding tipis, tidak memompa kuat, dan terdapat katup triskupit di antara serambi kanan dan bilik kanan. Fungsinya menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Bilik kanan, strukturnya terletak di bawah serambi kanan, berdinding lebih tebal, dan memiliki katup pulmonalis di pangkal arteri pulmonalis. Fungsinya memompa darah kotor ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk dibersihkan. Selanjutnya, serambi kiri. Strukturnya terletak di bagian atas kiri jantung, berdinding tipis, menerima darah dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis, dan dihubungkan ke bilik kiri melalui katup bikuspid. Fungsinya menerima darah bersih dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Yang terakhir yaitu bilik kiri. Strukturnya ruang bagian bawah kiri jantung, dindingnya paling tebal karena memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Fungsinya memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta sehingga seluruh sel tubuh mendapatkan oksigen dan nutrisi. Ini dia pembuluh darah pada jantung. Ada aorta,
vena pulmonalis, arteri pulmonalis, dan vena cava. Inilah poin yang ketiga, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran atau pipa di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah merupakan bagian penting dari sistem peredaran darah, bersama dengan jantung dan darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Terdapat pula perbedaan di antara ketiganya. Inilah perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler. Arteri memiliki dinding tebal dan elastis, memiliki katup dan berfungsi membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Vena berdinding tipis, memiliki katup untuk mencegah aliran balik, dan berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Lalu kapiler berdinding sangat tipis, hanya satu lapisan sel, dan berfungsi menghubungkan arteri dan vena, serta menjadi tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat makanan dengan jaringan tubuh. Mekanisme peredaran darah. Mekanisme peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme peredaran darah besar dan mekanisme peredaran darah kecil. Di sini ada mekanisme peredaran darah besar atau sistemik. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung bagian kiri ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung bagian kanan. Fungsinya untuk mengalirkan oksigen dan zat makanan ke seluruh jaringan tubuh, serta mengambil karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dibawa kembali ke jantung. Uraian aliran darah dan kesimpulannya. Darah kaya oksigen dipompa dari bilik kiri, lalu masuk ke aorta, menyebar ke arteri, arteriola, dan kapiler seluruh tubuh. Oksigen ditukar dengan karbon dioksida, darah yang sudah kaya CO2 kembali melalui vena, vena cava superior dan inferior, lalu masuk ke serambi kanan. Jadi kesimpulannya adalah peredaran darah besar berfungsi menyebarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengembalikan darah kotor ke jantung, sehingga organ dapat energi untuk bekerja. Mekanisme peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil atau pulmonalis adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung bagian kanan ke paru-paru, lalu kembali ke jantung bagian kiri. Fungsinya untuk menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen di paru-paru, serta menghasilkan darah bersih yang siap diedarkan ke seluruh tubuh. Di sini ada uraian aliran darah dan kesimpulannya. Darah kotor dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis, lalu menuju paru-paru. Terjadi pertukaran gas, yaitu CO2 keluar dan O2 masuk. Darah bersih kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, masuk ke serambi kiri. Kesimpulannya adalah peredaran darah kecil berfungsi menyaring darah dan menukar gas di paru-paru, agar darah kembali kaya oksigen sebelum disalurkan ke seluruh tubuh. Kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah adalah gangguan yang terjadi pada organ-organ yang berperan dalam mengedarkan darah, seperti jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Gangguan ini dapat menghambat aliran darah dan distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, fungsi tubuh menjadi terganggu. Beberapa contoh penyakit pada sistem peredaran darah antara lain anemia, hipertensi, jantung koroner, stroke, varises, hemofilia, aterosklerosis, leukemia, trombosis, serta emboli, dan masih banyak penyakit lainnya. Yang pertama, anemia, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga suplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh berkurang. Penyebabnya karena kekurangan zat besi. Gejalanya itu lemas, wajah pucat, dan pusing. Pencegahannya istirahat yang cukup, makan makanan kaya zat besi. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kondisi tekanan darah di dalam arteri lebih tinggi dari normal, di atas 140. Penyebabnya konsumsi garam berlebihan, stres, kelebihan berat badan. Gejalanya pusing, mudah lelah, nyeri dada. Pencegahannya itu kurangi garam, kendalikan stres, olahraga, periksa tekanan darah. Yang ketiga, penyakit jantung koroner.
terjadi akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah di jantung oleh penumpukan lemak atau kolesterol. Penyebabnya karena merokok, diabetes, tekanan darah tinggi, pola makan tinggi lemak dan kolesterol. Gejalanya nyeri dada, sesak nafas, serta kelelahan. Pencegahannya, hindari rokok, jaga berat badan, konsumsi makanan rendah kolesterol. Ini adalah gambaran ketika terkena penyakit-penyakit tersebut. Sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video pembahasan lainnya. Bye-bye.